Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini agak berbeda juga. Kita ada di luar, ada di mana nih nggak tahu. Kita lagi di UNESA. Itu ada teman-teman ganteng-ganteng. Nah, waduh, kok ada yang lebih famous. Nah, kita hari ini mau ngapain? Kita, saya dan anak saya itu lagi mengunjungi booth dari teman saya yang sekarang lagi promosi gamenya dia. Ya. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bagaimana membuat sebuah promosi. Jadi bahkan sebenarnya gamenya belum rilis, jadi kita sering komunikasi dan mungkin teman-teman juga kenal dengan siapa orangnya karena sering saya ajak bicara dan sering sharing-sharing juga di channel ini. Kita langsung aja ke boothnya dan nanya-nanya gamenya juga seperti apa. Yuk, ayo ngomong-ngomong, saya dibantu sama temennya. Ya, salah satu developer dari game ini karena saya datang sendirian ya. Oh iya, sebelum itu ini ada stand-stand. Ini acaranya lagi di UNESA. Saya siapa tahu kalau kampusnya teman-teman kayak gini, bolehlah kabar-kabar ke saya, nanti siapa tahu saya buka stand juga ya. Oke, kita ke sini. Ya, ini pintu masuknya. Saya juga belum lihat acara kegiatan di dalam, cuman sekilas saya tadi sangat ramai ya, banyak banget orangnya. Kita nggak usah registrasi ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman nanti aku share ini ya, ada bannernya. Jadi acara ini kebetulan dia promosi di acara kegiatan entrepreneur dan itu logonya ada di bannernya seperti ini. Dan pinternya ini kan meja registrasi ya. Nah, itu langsung ada nama gamenya si Tanam Mimpi ini. Nah, udah kelihatan ya ada logonya kebun sayur. Jadi emang ini salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh ownernya si Kebun Sayur Surabaya. Nah, jadi ketika scan ini, teman-teman akan langsung masuk ke halaman Play Store-nya dan teman-teman bisa mendapatkan pre-release ya, Mas Aizul ya. Oh ya, pre-release-nya. Jadi ketika nanti sudah launching di HP teman-teman tuh udah otomatis keinstall aplikasinya, keinstall gamenya. Dan kalau teman-teman penasaran emang ya nanti bisa teman-teman klik link di bawah ya, di deskripsi saya nanti sampaikan. Karena menarik, ini game full yang bikin orang Indonesia dan yang bikin juga petani bahkan. Jadi Tanam Mimpi, game tentang pertanian, yang bikinnya langsung itu petani juga. Siapa? Kan sudah tahu ya. Ini udah ada stand. Zago saya malah direkam ya. Nah, ya sudah langsung terpampang. Emang yang punya kan agak sombong, jadi langsung tulisannya ada di majalah gitu ya, diliput oleh beberapa media emang. Kebun Sayur Surabaya. Jadi udah ketemu ya langsung. Mas Medi gimana kabarnya? Halo. Iya, lama gak ketemu. Iya. Ternyata kok baru sekarang. Ya karena ada game baru ya. Kalau sering-sering ke Mas Medi nanti bosen teman-teman ya. Teman-teman kan sudah pernah ngikutin video hidroponik ya. Beliau adalah petani hidroponik dan sekarang bikin game tentang pertanian. Nih ada videonya ya. Nanti aku masukin videonya, boleh Mas ya? Boleh. Ya harus dong. Siap. Kenapa Mas ini kok bikin game tiba-tiba itu gimana ceritanya? Sih sebetulnya begini. Kita kan sudah 11 tahun ya. Kebun sayur ini kita selama ini jualan sayur aja. Nah, terus biasalah namanya usaha itu kan pasti banyak persaingan. Nah, teman-teman saya yang tanda kutip jadi kompetitor itu kan mainnya jualan, selain jualan sayur, dia itu ada jualan peralatan, jual pupuk atau jual greenhouse. Itu kan udah umum ya kayaknya ya. Kan mereka ya jago juga karena jujur aja kan background saya kan manajemen. Jadi teknis itu kurang kuat. Gitu. Nah, mereka yang backgroundnya teknik jago buat greenhouse-nya itu jago banget. Lebih dipercaya lah. Terus yang agronomis jago pupuk itu kan lebih jago mereka.
ya kita memang menang usia, tapi kalau ilmu ngerti tapi logikanya ya lebih kuat sana kan. Nah, terus apa nih yang bisa bersaing gitu kan. Nah, kenapa terus kita kepikiran game? Pertama, aku pribadi seneng main game, makanya terus aku buat ini kayak buat board game. Aku suka berawal dari ini dulu ya. Ya, nanti kita coba nih. Jadi ini malah udah duluan dan udah launching Mas ya. Udah sebetulnya. Ada di kebun tapi. Terus habis gitu kepikiran video game karena apa? Karena biayanya itu bisa bilang sekali tapi bisa berkali-kali. Kayak gimana itu? Dan maksudnya karena digital. Nah, digital kan bisa berkali-kali. Nah, kalau ini kan aku harus nyetak. Kan biaya kan jadi bagiku lebih besar. Benar. Ya, ketika kan? pengguna semakin banyak, otomatis cetakannya semakin banyak. Kalau game bikin satu kali aja, tinggal nyari-nyari pengguna. Betul. Dan kalau di video game nggak ada batasan wilayah. Kalau ini misalkan sama kayak sayur kan seger ini harus batasan Surabaya. Gitu. Nah, kalau beginian ini juga fisik bergantung toko. Nah, kalau ini kan bisa dihimpuni orang Indonesia bahkan bisa luar negeri. Berarti kan pasarnya menurutku lebih besar. Secara manajemen emang ya tadi balik ya, emang diambil dari kekuatan manajemennya ya. Kalau teman-teman yang lain bilang pupuk, greenhouse, secara teknis dan secara manajemen emang manajemen itu kan manage ya. Pikirannya saya gitu ya Mas Medi ya, manage. Otomatis semakin efisien itu kan semakin bagus. Nah ini salah satu bisnis yang ya juga sih ya, efisien juga ya, satu aplikasi. Tinggal nanti ke negara mana diubah bahasa gitu-gitu aja ya. Iya, ekspansinya juga gampang. Misalnya kalau orang Indonesia udah bosan, ya udah aku tak lemar ke Malaysia atau ke Thailand atau bahkan ke Amerika. Siap. Atau sekarang yang lagi perang ini kan Iran sama Israel. Mungkin mereka di bunker bingung nggak mau ngapain ya, main game kita. Siapa tahu kan? Kan bisa ya. Di bunker nggak mau ngapain ya. Nah, kan kasihan. Mas Yusuf kesini Mas Yusuf. Ini ada stiker dan kebetulan anak saya udah ngambil. Ngambil lagi. Ngambil lagi. Iya. Siap. Ini apa Mas Medi? Nah ini dari tokohnya, ini kan ceritanya kan ini keluarga nih kalian bawa ini. Cerita Happy Family. Jadi game ini memang dibuat sih karena sering datang kunjungan kan kita ini sekolah-sekolah, kemudian dari TK sampai pensiunan. Nah, terus yang datang ke sini juga ibu-ibu. Makanya terus kita temanya keluarga. Terus edukasi tentang budidaya sama ngelola. Karena jujur aja kan mahasiswa pertanian juga sering ke kebun kita magang dan apa-apa. Akhirnya ya hitung-hitung untuk mempermudah edukasi sih. Kan namanya game simulasi itu kan dia bisa membayangkan kalau di dunia nyata itu seperti apa kan gitu. Jadi emang dari secara simulasinya itu step-stepnya tuh hampir real sama. Tapi kita persingkat ya karena game kan. Tapi kurang lebih bisa bayangin lah bahwa nanti di game ini terutama kalau agribis ya, itu akan bisa memahami jualan itu enaknya tuh mau pula aja atau maklarto atau double 2 atau mau nanam apa yang laris. Gitu. Bener-bener ilmu manajemen kebun jadinya ya. Jadi sana gitu terus ngelola toko. Jadi kayak gambarannya ini mininya kebun sayur Surabaya berarti ke sini ya. Ya apa yang kita lakuin di kebun sebetulnya. Apa yang dilakuin di kebun dijadikan game dan karena banyak kunjungan kan orang-orang tertarik belajar ya. Jadi otomatis ya juga sih. Jadi kalau orang-orang pengen ngerasain gimana sih kalau ngerasain kayak di kebun sayur Surabaya, tinggal main game ini aja gitu ya. Siap. Silakan mau ambil stiker ya? Boleh. Tuh ada yang datang. Mau ngambil stiker lah? Ambil aja. Wah, keren. Ya, jadi itu di sini kan banyak kegiatan. Jadi nanam, ngelola kebun terus jadi kasir. Jadi kan Jadi emang bukan cuma game menanam aja ya, tapi emang bagaimana dia mengatur stok terus nanti bahkan bukan cuma nanamnya ya. Ngecek ngeset harga. Jadi mau dijual harga berapa? Bisa diatur sendiri. Ya, nanti di sini
kalau kita harganya terlalu tinggi, nanti yang datang akan sedikit. Kalau harganya murah, banyak. Tapi apakah itu menguntungkan? Ya, itu kan akhirnya bisa nanti dilihat. Nanti di ND itu nanti ada summary, ya laku berapa, rugi berapa. Oh, menarik. Saya pernah main game. Berarti mungkin teman-teman pernah tahu kayak Happy Days macam-macam. Nah, itu kan harganya fix. Jadi nanam, panen gitu kan. Tapi nggak tahu kalau ternyata kalau main atur harga itu berpengaruh pada permintaan. Iya. Kalau di sini kita setting seperti itu. Jadi biar ngerti. Mau untung tapi efeknya nggak begitu banyak yang beli. Tapi bisa nanti kita ada booster ya. Jadi kalau dia mau ngiklan, nanti dia akan jadi lebih banyak. Oh, kalau itu udah masuk ke strategi game ya. Iya. Nanti di sini insya Allah lengkap lah. Siap. Jadi untuk belajar begitulah. Kayak nanti perlu ada sesi sendiri yang kita bahas tentang bisnis game dan pengalamannya ketika Mas Medi udah develop game, karena ya itu menarik tadi ya, ada iklan bisa ngebooster. Nah itu kan ada sisi bisnisnya di game ya. Nah, keren. Cuman ini kan tuh bisa setting tuh harga. Oh ya. Ini kasirnya ya. Ya kurang lebih. Nanti belajar pengasir. Nah itu kalau jadi kasir, kalau harganya itu ngasih harga di bawah nggak bisa. Tapi kalau ngasih lebih boleh. Tapi kita kan rugi lah. Berarti kalau harga di bawah kan otomatis rugi ya. Itu jadi misalnya gini, kembalian itu 10.000, kamu kasih dia 15.000, ya seneng aja pelanggan. Oh, iya kan? Ya, tapi apakah untung ya? Iya. Itu sampai segitunya ya? Iya. Iya. Jadi maksudnya ngasih kembaliannya itu suka-suka kita sebetulnya. Oh. Tapi kalau di bawah harga itu misalnya kembali 10.000 kita kasih 5.000, yang nggak bisa. Ya komplain lah istilahnya ya, customer-nya. Wah keren banget detail. Yang bikin full 100% orang Indonesia. Ya kebetulan kita kerjasama sama Ginger Sun Studio yang ada di Surabaya juga. Siap. Ya. Orangnya lagi megang kamera. Ya. Nanti kawan-kawan saya aja ngobrol ya, Mas Izul ya. Ya. Siap. Wah keren. Tapi menariknya, memang saya sengaja datang ke sini kan diinformasikan sama Mas Medi. Itu aku lagi ada pameran di UNESA, ada acara. Wah, pameran apa Mas? Tahu saya kan biasanya ya itu ya perbanyak permintaan tuh pameran sayur hidroponik gitu-gitu. Iya betul. Nah ini pameran game. Bukan pameran game ini. Bukan pameran game, acara entrepreneur. Tapi yang dipamerin adalah gamenya Mas Medi gitu ya. Dan targetnya emang padahal aplikasinya belum rilis. Nah yang menariknya adalah pameran ini itu sudah mencari prospek. Nah jadi kalau teman-teman yang nggak mau ketinggalan nginstal game itu bisa langsung scan tadi atau klik link di bawah ya. Nanti kalau gamenya sudah launching itu bisa otomatis keinstall di HP-nya teman-teman. Ya. Benefitnya apa Mas? Ada bonusnya kalau yang pre-regis diklik itu dapat diamond, dapat uang dan apa? Masih di game ya, uang di game maksudnya. Ya. Jadi enak kalau udah regis duluan, mainnya jadi lebih cepat nantinya progresnya karena udah dikasih bonusan duluan. Ya. Nah, balik lagi karena ini channel bisnis, silakan teman-teman yang ternyata tertarik nih mau masuk ke dunia game, walaupun mungkin backgroundnya petani kayak Mas Medi gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi cobain aja gamenya gitu. Ternyata menarik juga bikin sistem game kayak gini, ada diamond, ada sebagainya gitu. Nyobain aja. Siap. Dan ini kebetulan acaranya juga keren nih, kelas entrepreneur di Indonesia ini. Acara apa? Beberapa. Nah, itu tadi kayaknya ada artis lewat pas kita di depan tadi ya. Iya. Saya kalah famous. Iya. Ya nggak tahu. Kalau mahasiswa sih tahu. Kalau kita nggak tahu juga ya. Oh gitu. Ya kita udah terlalu. Enggak, saya masih muda. Kalau teman-teman lihat dari sini ya kayaknya tuh banyak ya full ya, sampai kursi belakang penuh. Ada dari sampai depan. Enggak kalau mau masuk. Ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini strateginya Mas Medi jago juga nih. Kita tinggalin Mas Medi dulu aja, kita liatin. Nah, full. Wah. Siap, kita keluar lagi. Siap. Menarik ya, jadi dilihat dulu kira-kira berapa peserta yang datang. Itu udah kelihatan kira-kira nanti. Itu linknya aja udah taruh di registrasi, jadi kira-kira peserta misalkan 1.000 gitu ya. Ya udah kebayang lah, anggap aja 50% dari mereka misalkan gitu, udah dapat 500 orang gitu ya untuk ya install. Ini target nggak salah sih bisa 1.200, tapi nggak tahu nih berapa yang enggak. Ya. Menarik.
Bondonya banyak kayaknya Mas. Pakai promosi sini gitu ya. Ya normal lah. Normal. Nah, normalnya Mas Medi berapa ya kita tidak tahu ya. Tapi menarik sih dengan stiker ini tadi anak saya suka. Jadi karakter-karakternya dan ini ada hubungan sama intellectual property sih sebenarnya. Sip. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat inspirasi dari obrolan ini, silakan aja mau cek-cek gamenya seperti apa, install aja gamenya. Nanti detailnya soal Family Mart nanti akan ada sesi sendiri karena pasti kalau bahas kayak gitu kan harus kondusif ya. Kita nggak berdiri-berdiri gini gitu ya. Dan banyak orang lalu lalang. Jadi nanti akan ada sesi sendiri. Ya mungkin ada video playthrough. Nah, boleh silakan. Oh, siap. Nanti aku minta semua Mas ya. Oh iya, beres. Siap. Itu terima kasih teman-teman. Makasih Mas Medi. Ya, silakan melanjutkan kegiatan pamerannya. Sorry, bocoran dikit. Ini sebenarnya pamerannya kan lagi ada di beberapa titik ya kalau nggak salah ya. Ada di tapi nanti aja. Ini kerja sama ini apa? Future Entrepreneur. Ya. Nanti ada di link ini ya. Waduh, nanti di Instagram. Ya, ada yang punya acara ini. Dan kebetulannya karena ownernya yang ada di sini makanya saya kesini gitu. Lebih enaknya gitu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Terima kasih Mas Medi.